Ya, Ayus Prime pemirsa, sahabat Tom Lembong Anies Baswedan menilai ada kriminalisasi dalam vonis 4,5 tahun Lembong karena tidak ada mens rea atau tidak ada niat jahat. Namun hal tersebut dibantah oleh Kejaksaan Agung dan menilai ada unsur lain yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengeluarkan vonis ke Lembong. Yang mengandung perbuatan yang dipidana atau mustadil delik atau delik. Usai divonis 4,5 tahun penjara, terpidana korupsi gula Tom Lembong mengajukan banding ke PN Jakarta Pusat. Banding ini dilakukan karena ada sejumlah kejanggalan. Salah satunya tidak ada mens rea atau niat jahat dari Tom Lembong. Sahabat Tom Lembong Anies Baswedan pun mempertanyakan alasan hakim dan menilai ada dugaan kriminalisasi di vonis 4,5 tahun Tom Lembong. Kriminalisasi ini bukan tuduhan sembarangan ya. Yang saya maksud di sini adalah hukum itu digunakan bukan untuk mencari kebenaran, tapi hukum itu digunakan untuk menjebak seseorang yang dari awal tidak punya niat jahat. Dan kita tahu dalam hukum pidana unsur paling mendasar adalah adanya mens rea atau niat jahat. Nah, dalam perkara ini bahkan dalam putusan hakim pun dikatakan tidak ditemukan mens rea dari Tom Lembong. Sementara itu, Kejaksaan Agung membantah tidak adanya mens rea dalam vonis Thomas Lembong. Prinsip asas hukum pidana itu kan tiada pidana tanpa kesalahan. Pasti kan ada kesalahan di situ. Mens rea-nya itu kan yang tidak bilang tidak ada mens rea dari mana? Seingat saya pernah sekilas tidak menikmati ya. Tapi tidak ada mens rea kayaknya nggak tahu saya. Di putusan coba dikaji kembali. Delik di pasal 2 menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ya memang nggak, tapi kan menguntungkan orang lain sudah banyak beberapa perkara. Sementara itu terkait banding Thomas Lembong, Kejaksaan Agung memastikan tim dari Jampitsus tengah menelaah pertimbangan hukum atas vonis Thomas Lembong di peradilan tingkat pertama. JPU mempunyai waktu 7 hari untuk menentukan sikap apakah menerima vonis tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ke informasi selanjutnya pemirsa, Kejaksaan Agung akan melakukan pemanggilan ketiga kepada tersangka korupsi laptop Yuristan. Yuristan merupakan mantan staf ahli Nadiem Makarim. Yuristan merupakan salah satu tersangka dalam korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek era Nadiem Makarim. Yuristan saat ini berada di luar negeri. Kejaksaan Agung telah memanggil tersangka 2 kali dan akan melakukan pemanggilan ketiga. Kejaksaan Agung pun akan menerbitkan DPO untuk memburu orang dekat Nadiem tersebut. Ini ketentuan sesuai dengan ketentuan dulu administrasi seperti itu. Setelah pemanggilan ketiga ini bakal dilakukan Pak prosedur DPO dan pokoknya kita berusaha maksimal dulu, tetapi tanpa melanggar aturan. Sudah ada clue mungkin negara dia sekarang saat ini dalam proses pencarian mungkin atau udah menemukan jejak atau gimana? Ya itu masih rahasia penyidik lah, tapi penyidik saya yakin sudah mengetahui strateginya. Tapi si Yuristan ini ada di negara yang kerjasama dengan Indonesia atau enggak untuk ekstradisi dan lain-lain? Saya tidak tahu pasti ya, saya nggak hafal negara mana yang sudah kita ada perjanjian ekstradisi. Saya maksudnya negara mana kan kita belum tahu pasti secara jelas. Nadiem sendiri udah dijadwalkan diperiksa kembali nggak sih Pak? Sampai saat ini belum. Ya, sebelumnya pemirsa, Kapus Penkum Kejagung tidak mengetahui pasti keberadaan Yuristan yang merupakan tersangka korupsi pengadaan laptop di era Menteri Nadiem. Namun terkait penerbitan DPO saat ini masih berjalan dan akan melakukan pemanggilan ketiga. Penyidik Kejaksaan Agung mengajukan ekstradisi untuk staf khusus dari ex-Mendikbud Nadiem Makarim, Yuristan. Yuristan merupakan satu dari 4 tersangka korupsi laptop di era Menteri Nadiem periode 2019-2022. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Bonyamin Saiman menduga Yuristan berada di Australia. MAKI mendesak agar Kejagung segera memasukkan Yuristan ke daftar Red Notice Interpol agar segera ditangkap dan dibawa ke Indonesia. Dalam bentuk Kejaksaan Agung harus menempuh 2 upaya.
Pertama, red notice ke Interpol supaya segera ditangkap oleh polisi setempat dan negara tersebut atau melalui negara langsung tersebut bilateral. Dan dugaan saya Juristan ada di Australia, pernah terlihat di Sydney dan ada jejak juga di Alice Springs, sekitarannya lah gitu, sekitaran Alice Springs. Itu informasi yang saya dapat, maka Kejaksaan Agung bisa menyasar lebih presisi, yaitu langsung ke Australia. Juristan merupakan satu dari 4 tersangka korupsi pengadaan laptop era Nadiem. Adapun 3 lainnya adalah mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyasyah, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. 2 tersangka telah ditahan, sementara 1 lainnya menjadi tahanan kota karena disebut sedang sakit. Ya, pemirsa, informasi barusan adalah Kejaksaan Agung yang mengajukan surat ekstradisi untuk tersangka Juristan yang disebut sedang berada di luar negeri. Dan kita ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Ya, Prabowo berpesan ke para perwira remaja TNI Polri untuk siap mati demi rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Mereka yang dilantik terdiri dari 827 perwira remaja dari Akademi Militer, 433 perwira remaja Akademi Angkatan Laut, 293 perwira remaja Akademi Angkatan Udara, dan 447 perwira remaja Akademi Kepolisian. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengingatkan pengabdian penuh dari para perwira remaja TNI dan Polri untuk rakyat Indonesia. Bahkan, Prabowo juga berpesan ke para perwira remaja untuk siap mati bagi Indonesia. Sebagai Panglima tertinggi, saudara menyatakan siap mati untuk bangsa ini. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju menjadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat datang pada acara peluncuran dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia digelar di Istana Negara, Jakarta pada Rabu sore. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir dalam peluncuran tersebut. Acara dilaksanakan secara hybrid, dihadiri langsung anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan legislatif. Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju menjadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia yang resmi diumumkan Presiden Prabowo yang menurutnya tema ini selaras dengan visi bangsa. Sedangkan logo HUT ke-80 RI tahun ini didesain oleh desainer karya anak negeri. Dengan peluncuran ini, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia menyambut peringatan HUT kemerdekaan RI dengan semangat dan kebersamaan. Pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Ya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa. Menurut Prabowo, PKB dan NU selalu konsisten menghadirkan citra Islam yang moderat dan bisa masuk ke lintas kalangan. Dirinya nyaman berada di tengah PKB dan NU. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Harla PKB dan NU yang ke-27.
Selain itu, Prabowo mengatakan jika dirinya merasa nyaman saat berada di tengah PKB dan Nahdlatul Ulama. Prabowo juga menyebut jika dirinya dekat dengan tokoh-tokoh NU dan PKB, salah satunya adalah Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Prabowo menilai PKB dan NU selalu berkontribusi saat Indonesia melewati sejumlah fase kritis. Di tengah PKB, saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Saya merasa dekat dengan tokoh-tokoh NU dan PKB. Saya dulu merasa sangat dekat dengan Gus Dur. Di saat-saat genting, saat-saat krisis besar bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai stabilisator. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas tarif impor untuk Indonesia menjadi 19%. Namun imbalan dari penurunan tarif tersebut adalah tarif 0% untuk produk Amerika yang masuk ke Indonesia. Ya, Trump mengumumkan negaranya telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia setelah berbicara langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Ya, dengan kesepakatan itu, Amerika kini memiliki akses penuh terhadap berbagai sektor dan sumber daya di Indonesia. Kesepakatan ini juga mencakup penghapusan hampir seluruh tarif impor Indonesia untuk produk Amerika. Ya, Trump menyebut kesepakatan dagang ini sebagai kemenangan besar bagi industri Amerika. Sementara Indonesia disebut akan mendapatkan akses terhadap sejumlah kerjasama strategis di sektor mineral, digital, dan pertanian. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kesepakatan kerjasama dagang antara Indonesia-Amerika sebagai kemenangan besar bagi industri Amerika. Lantas apa saja kesepakatan baru Indonesia dengan Amerika? Yang pertama, Indonesia sepakat menghapus sekitar 99% hambatan tarif untuk seluruh produk industri, teknologi, serta pertanian dan pangan asal Amerika Serikat. Sebaliknya, Amerika hanya akan menurunkan tarif impor terhadap barang asal Indonesia menjadi 19%. Beberapa komoditas tertentu yang tidak tersedia atau diproduksi secara domestik di AS juga bisa mendapat tarif lebih rendah. Ya, kedua negara akan merumuskan aturan asal barang atau Rules of Origin yang memastikan bahwa manfaat perjanjian hanya berlaku untuk barang-barang yang benar-benar berasal dari Indonesia dan AS guna menghindari celah ekspor dari negara ketiga. Indonesia akan menghapus berbagai hambatan non-tarif terhadap barang AS, termasuk penghapusan persyaratan konten lokal, penerimaan kendaraan standar AS, penerimaan sertifikat FDA dan izin edar produk medis dan farmasi, penghapusan kewajiban pelabelan tertentu, pembebasan inspeksi dan verifikasi penggapalan untuk barang AS, penyelesaian masalah rekayasa intelektual berdasarkan laporan USTR. Ya, Amerika Serikat dan Indonesia juga sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi dan inovasi melalui yang pertama, peningkatan ketahanan rantai pasok, lalu pengendalian ekspor dan keamanan investasi, penanggulangan praktek dagang curang dari negara lain, kemudian pencegahan penghindaran bea masuk.
Ya, di tengah kelaparan akut yang diderita warga Gaza, Israel terus membombardir warga sipil tak berdosa tanpa ampun. Anak-anak tewas dan terluka parah akibat serangan udara Israel. Informasinya usai jeda.